Isu berpikir perspektif gender. Latar belakang. Artikel ini dibuka dengan proyeksi bonus demografi Indonesia pada tahun 2030. Namun di sisi lain, masalah diskriminasi dan ketidakadilan, terutama dalam pendidikan perempuan, masih belum terselesaikan. Pendidikan dianggap sebagai media yang ampuh untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang termarginalisasi. Kebijakan publik yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender, terbatasnya akses pendidikan, persepsi masyarakat, dan budaya patriarki menjadi penghambat peningkatan pendidikan perempuan. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana kondisi pendidikan perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana kebijakan publik, khususnya kebijakan di bidang pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dan pembahasan pendidikan dan gender. Yang pertama, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian, gender dibedakan dengan jenis kelamin. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, bukan sekedar perbedaan biologis. Kemudian, kesenjangan gender dalam pendidikan terlihat dari terbatasnya akses pendidikan untuk perempuan yang berdampak pada perbedaan penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, kurikulum dan materi pelajaran yang belum mengacu pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender dapat menghambat perempuan untuk menjadi warga negara yang produktif. Artikel ini menekankan pentingnya pengembangan kurikulum berbasis gender, pembinaan tentang pembelajaran yang sensitif gender, dan keterlibatan berbagai pihak, baik itu pemerintah, sekolah, guru, untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kemudian, penulis juga menyoroti stereotip gender dalam pemilihan jurusan pendidikan, misalnya SMK Teknik didominasi laki-laki, SMEA didominasi perempuan, dan perlunya mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai mata pelajaran. Kebijakan pendidikan perempuan. Kebijakan publik seperti Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjadi instrumen pemerintah dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Faktor ekonomi atau kemiskinan dan faktor budaya menjadi penghambat pendidikan perempuan di Jawa Tengah. Kemudian, artikel ini mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan gender akibat rendahnya pendidikan perempuan, seperti marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan. Pendidikan dianggap sebagai media kunci untuk mewujudkan kesetaraan gender, dan kebijakan pendidikan yang inklusif sangat penting untuk mengurangi diskriminasi. Kemudian penulis mengusulkan beberapa alternatif untuk mengembangkan pendidikan berbasis gender seperti reorientasi kurikulum, subsidi anggaran pendidikan untuk anak perempuan, dan perwujudan kesetaraan hak pendidikan dalam seluruh proses pembelajaran. Kesimpulan, yang pertama, kesetaraan gender adalah hal yang perlu diperjuangkan bersama, dan Provinsi Jawa Tengah perlu memprioritaskan melalui peningkatan pendidikan berbasis kesetaraan gender, terutama bagi perempuan. Yang kedua, pendidikan berbasis kesetaraan gender dapat dikembangkan melalui kurikulum, tenaga pendidikan yang kompeten, serta bahan dan buku ajar yang peka terhadap gender. Ketiga, meningkatkan pendidikan perempuan, misalnya melalui wajib belajar 12 tahun adalah salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender. Yang keempat, penanaman nilai-nilai gender melalui institusi pendidikan akan memberikan pemahaman bahwa akses pendidikan adalah hak semua orang, tidak hanya laki-laki. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang inklusif akan memberdayakan perempuan untuk berkiprah di masyarakat dan mengurangi ketimpangan gender. Kemudian menganalisis jurnal Scopus yang berjudul Teach Adjustment and Gender Achievement Gaps in Primary Education in England, Germany, and the US. Penelitian ini menyelidiki korelasi antara penilaian guru yang tidak akurat terhadap keterampilan siswa sekolah dasar dan jenis kelamin, dan apakah bias ini berkontribusi pada kesenjangan prestasi gender dalam bahasa dan matematika. Studi ini menggunakan data longitudinal yang diharmoniskan dari Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Temuan utamanya meliputi bias penilaian guru spesifik domain, bias positif untuk anak perempuan dalam domain bahasa, dan untuk anak laki-laki dalam matematika diamati. Kemudian adalah mediasi efek gender. Penilaian guru yang bias sebagian memediasi efek gender pada prestasi selanjutnya.
Kemudian, perbedaan lintas negara, tingkat bias penilaian guru serta memediasinya terhadap kesenjangan prestasi gender bervariasi di setiap negara. Studi ini menyimpulkan bahwa bias penilaian guru adalah masalah yang relevan di seluruh konteks nasional dan pengaturan institusional dan sosial memerlukan